dexamethasone, midazolam, lidocaine, propofol, inhalasi, dan masa relaksan. Nah, kemudian ini lidocaine, baru tambah fentanyl, ya. Ini dulu saya lakukan, ini bisa dipelajari. Saya cuma mau terangkan sedikit, ya. Ini saya dulu di rumah sakit THT, ya. Saya mulai dari 6:30, saya mulai premedikasi dulu dengan fentanyl, lalu dexamethasone 2 ampul pada orang dewasa, 1 ampul pada anak-anak, ya. Nah, cuma mungkin kau tidak tahu kenapa kau pakai dexamethasone, maka saya bawa. Dexamethasone itu adalah anti-emetik. Tidak banyak orang tahu ini. Nah, kalau bukan bedah anestesi dia tidak tahu ini. Anti-emetik. Jadi kalau kau bisa berikan dexamethasone pre-op, you tidak perlu kasih. Saya tidak pernah kasih anti-emetik yang lain di rumah sakit THT. Dia bersifat antiinflamasi, anti-udem, dan analgesik dengan dosis yang moderate. Dosis moderate itu 8 mg pada orang dewasa, 4 mg pada anak-anak. Ya. Itu dia bersifat analgesik. Dan dexamethasone itu waktu parunya 36 jam. 1 kali saja sebelum operasi. Kalau operasi kecil-kecil ya 1 kali saja. Kalau kau berada di apotek di rumah sakit THT, ahli bedahnya akan heran. Kalau dulu kalau bikin SMR atau apa, bengkak. Ini tidak bengkak dan dia tidak akan rasa sakit. Nyerinya berkurang, jadi kau memberikan obat-obat pasca bedah itu levelnya sedikit, karena sudah sebagian ditekan oleh dexamethasone. Ya. Nah, selain itu dexamethasone itu membuat orang itu moodnya tinggi, appetite, dan itu banyak saya gunakan pada penderita kanker dengan dosis yang kecil. Biasanya saya pakai 1/4 tablet atau 1 mg saja. Tapi pada orang-orang yang kadang umumnya tidak begitu bagus, beda dengan pasca bedah. Oke, nah, ini dulu disebut Milos ya, baru lidocaine. Ini semua sudah kau tahu ya. Propofol, ya. Propofol itu memiliki efek anti-emetik juga. Jadi kalau sudah pakai propofol dan dexamethasone, enggak pernah ada pasienku yang muntah, enggak ada yang mual, enggak ada pernah mengeluh dengan mual. Ya. Nah, ini sudah tidur, ya, diinhalasi dengan baru memberikan masker trakrium. Masih pakai trakrium sekarang, bukan lagi? Ya? Masih, Prof. Oke. Ya, ini sekarang nggak tahu di mana bertugas ini, sudah lama dia tamat. Ya? Nah, baru tambah fentanyl lagi, karena saya lihat kalau tiap kali tahikardi, dia saya tambah fentanyl lagi. Rata-rata saya menggunakan 200 mikrogram pada orang dewasa fentanyl sebelum intubasi. Baru saya masih menggunakan halotan. Ini F artinya flotan, ya, flotan. Nah, ini jadi saya mau hanya memperlihatkan. Saya masukkan Dinastat, parekoxib sebelum insisi, ya. Sebelum insisi. Jadi ini sesudah intubasi. Lihat ini ada 1 infus lagi. Ini paracetamol. Ya. Paracetamol dan saya sebelum sudah jalan sebelum insisi 15 menit. Kalau sambil dia dia usap buka sambil dia yoderen, biasanya sudah sampai habis itu 15 menit dari paracetamol. Artinya usahakan Dinastat, paracetamol itu sudah masuk, sudah bekerja, baru insisi. Ya. Apa itu parekoxib atau Dinastat? Prodrug. Ya. Jadi ini parekoxib ini termasuk COX-2, ya, artinya dia memiliki COX-2 bersifat COX-2
siklookinase inhibitor COX-2, COX-2 ya. Nah, jadi ini kita tahu toh apa bedanya antara NSAID dengan COX-SIP. Kalau NSAID dia menghasilkan siklookkinase 1. Padahal siklookkinase 1 ini berfungsi juga untuk fisiologi tubuh kita, proteksi gaster, proteksi di tubular ginjal, dan mencegah terjadinya agregasi trombosit karena platelet aggregation ya. Nah, sedangkan COX-2 nanti muncul kalau sudah dilakukan ada kerusakan jaringan ya. Jadi bedanya COX-1 ini bersifat konstitutif, sedangkan COX-2 itu bersifat inducible. Ini ada dalam tubuh kita, tinggal ditambah COX-2 memang tidak ada dalam tubuh kita. Jadi sangat rasional kalau kita memberikan obat anti COX-2 dibandingkan obat anti COX-1. Ya, karena COX-1 ini akan merusak tubuh. Sedangkan COX-2 ini muncul pada waktu ada kerusakan jaringan. Bedanya, kalau COX-SIP itu hanya bekerja untuk COX. Sedangkan kalau sebenarnya ini NSAID, ya. Sebenarnya ini NSAID ini bekerja untuk ini, tapi karena dia punya anti ini, maka dia bekerja juga di sini. Nah, bedanya dengan COX-2 hanya bekerja di sini. Sebelah saja, ya. Nah, ini gambar yang bagus. Kalau kau berikan COX-2 inhibitor, maka kau tinggikan enzim siklooksinase 2 di dalam darah sebelum diinsisi. Kalau itu ada, ini COX-2 inhibitor, maka ini prostaglandin ini terkunci, tidak muncul. Jadi pasien kalau diberikan COX-2 inhibitor, pasca pada dia akan merasakan heran dia, kenapa dia tidak, sepertinya dia tidak pernah merasa dioperasi. Karena enzim anti COX-2 itu sudah meningkat di dalam darah, baru diinsisi. Jadi semua prostaglandin yang muncul itu langsung ditangkap dan tidak memberikan efek. Cuma satu saja yang penting kau ingat, bahwa anti COX-2 itu bisa menyebabkan agregasi trombosit, sehingga sering kontraindikasi pada orang-orang yang dengan stroke atau ada ischemic heart disease. Tapi di luar itu tidak ada masalah. Nah, mengapa saya mengatakan ibuprofen itu lebih bagus? Jadi saya mengatakan begini. Ibuprofen, ketoprofen itu disebut non-selective inhibitor. Kalau indomethacin dan piroxicam itu preferentially COX-1. Sedangkan ketorolac itu adalah selective inhibitor COX-1. Nah, kalau ke kanan ini preferentially COX-2 selective inhibitor. Nah, ini selective COX-2 inhibitor.
Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, atau coxib. Nah, semakin ke kanan, semakin bersifat antiinflamasi. Jadi coxib itu antiinflamasinya kuat, tapi analgesinya rendah. Semakin ke kiri, semakin analgesiknya kuat, tetapi inflamasinya kurang. Jadi ketorolac itu asetosal, tapi tidak pernah dipakai lagi, karena analgesiknya kuat, tapi antiinflamasinya kurang. Makanya 30 mg ketorolac itu sama dengan 10 mg morfin. Sebaliknya, makin ke kiri, makin efek GI-nya itu makin tinggi, ya, bleeding, GI, ulkus, dan bisa terjadi akut renal failure, dan itu sudah ada contoh kasus. Makin ke kanan, efek GI-nya kurang. Nah, yang di tengah, kau lihat ini. Kau lihat ini analgesik, ini inflamasi. Jadi, ibuprofen, ketoprofen itu mempunyai analgesik yang medium, tetapi analgesik inflamasinya juga medium. Kalau celecoxib atau rofecoxib itu inflamasinya kuat, tetapi analgesiknya kurang. Kalau ketorolac analgesiknya kuat, tapi antiinflamasinya kurang. Itu. Jadi kalau kau mau menggunakan waktu yang lama, Pak, lebih baik menggunakan yang aman ini. Karena ini lebih aman, walaupun dia punya kekuatan lemah. Jadi lemah analgesiknya, lemah antiinflamasinya. Bukan juga lemah, tapi medium. Ini bisa gambar yang menarik ya. Oke, bisa ya? Jadi, only selective COX-2, seperti saya katakan itu parecoxib itu dinastat, and preferentially selective COX-2 among non-opioid analgesi yang punya efek preferential analgesia. Jadi, saya tidak bisa menerangkan kalau kau beri ketorolac untuk tujuan preventif analgesia. Saya tidak bisa menerangkan. I cannot explain it. Tetapi kalau preferential dengan selektif itu jelas. Very easy to explain. Oke? Yang satu lagi yang NSAID itu, hati-hati memberi NSAID pada orang yang asma. Kontraindikasi. Jadi saya dulu banyak setelah malam saya ditelepon karena ada pasien diberi NSAID lalu serangan asma. Ya, suruh stop saya sudah. Hilang. Nah, ini kenapa begitu? Cobalah, ini pernya. Ya, arahidonat, siklones 1, siklones 1, ya. Ini menghasilkan prostaglandin tromboksan dan lipooksigenase menghasilkan leukotrin. Kalau kita berikan NSAID, maka ini terblok. Kalau ini terblok, arahidonatnya itu meningkat, lari ke kiri, lari ke kanan semua. Maka proses lipooksigenase meningkat karena sikloekinase diblok. Artinya, ya ini masihkan leukotrin. Ya ini membuat pasien jadi bronchoconstriction. Jadi kalau kau ada pasien asma, kau masih bisa menggunakan COX-2. Masih bisa menggunakan COX-2 yang selektif. Tetapi yang non-selektif itu tetap hati-hati. Ya, karena bisa membangkitkan asmatik. Oke. Ini clonidine atau catapres. Ini yang disebut sebagai alpha-2 agonis. Alpha-2 agonis. Ya. Sudah pernah dengar toh kalau diding? Ya, Sudah pernah?
Ya, sudah pernah pakai? Pakai, Nah, Prof. Pakai, bagus. Prof. Ya, bagus ya. Harus belajar ini. Karena nanti anestesi itu hanya menggunakan 2 macam obat. Remifentanil yang baru mau masuk dengan dexmedetomidine. Cuma itu 2. Sedangkan dua-duanya menyebabkan hipotensi bradikardi. Remifentanil menyebabkan hipotensi bradikardi, dexmedetomidine juga menghasilkan hal yang sama. Jadi mengatasinya adalah diberikan ephedrine secara continuous ephedrine. Nah, itulah dokter anestesi. Dia tidak takut menggunakan obat itu. Dia cari yang dia butuhkan, dia blok apa yang dia butuhkan. Nah, ini saja. Dengan klonidin, ini efeknya seperti kalau ini pasien, nadinya 70, nadinya 70, tensinya 100, ya. Ini memang tidak terlalu bagus anunya, jangan perhatikan 96-nya itu karena memang alatnya ini sudah tua, seorang normal saja dia sampai cuma 98, tidak pernah bisa 100 ya. Tapi perhatikan saja nadinya dengan tensinya itu, kalau ya seperti orang di spinal tuh. Nah, ini. Nah, jadi ini berikan kata pres. Apa do agonis? Sebenarnya alfa-2 agonis ini ditemukan untuk antihipertensi. Tetapi bukan hanya itu. Dia juga dikenal sebagai anti panik, anti hyperactive disorder, ya. Kalau ada orang yang habis dioperasi baru mengigau atau di ICU yang apa namanya itu, yang panik ya, atau ya apa itu, panik hyperactive disorder, inilah obatnya. Jadi tadinya itu tidak dikenal, hanya dipakai untuk anti hipertensi dan anti panik ya. Tapi sekarang sudah lebih banyak dipakai sebagai ajuvan sedasi di ICU, menurunkan anesthetic requirement, dan membuat relaksasi, dan membuat bangunnya pasien itu tidak merontak. Kalau dulu itu kita masih punya kekurangan obat itu, waduh, kalau kita mau ekstubasi itu yang kita pikirkan itu enggak berontak enggak ini, enggak spasme enggak orang ini. Kalau dengan menggunakan obat ini, maka tidak akan ada spasme. Orang sangat patuh dengan instruksi. Saya cuma mau memberikan di sini, kenapa dia alfa-2 agonis itu dia menyebabkan hipotensi, karena dia bersifat menginhibisi pelepasan noradrenalin. Menyebabkan sedasi karena dia menginjus juga locus cerebus, ya. Dan menyebabkan analgesia karena dia juga reseptor alfa-2 agonis itu banyak di kornoposterior. Nah, ini begini mekanismenya. Kalau ada stimulus dari presinap, itu keluar norepinefrin. Norepinefrin yang keluar ini menstimulasi alfa-2 reseptor ada di postsinap, dan ini yang menyebabkan analgesia. Nah, tetapi alfa-2 ini bersifat negatif feedback. Nah, feedback untuk mengurangi, memblok norepinefrin ini. Akibatnya terjadi hipotensi, ya. Nah, dan kalau lihat di sini ini presinap dan postsinap, sini banyak alfa-2 agonis. Ini alfa-2. Inilah reseptor alfa-2, dan ini menyebabkan dia analgesi. Jadi alfa-2 agonis ada 3 macam, tapi yang paling penting di sini 2, klonidin dengan dexmedetomidine.
Kenapa saya anjurkan you pakai klonidin? Karena supaya kalau nanti ada dexmedetomidine, Anda sudah terbiasa. Karena ini sekarang dexmedetomidine ini lebih mahal daripada klonidin. Kalau klonidin itu ada di mana-mana. Tapi dexmedetomidine itu tidak semuanya tidak harus kita pesan karena itu mahal. Dan sekarang ini banyak dipakai di ICU. Ke depan ini yang banyak dipakai di anestesi. Klonidin saya kira, ini yang penting tahu ini bahwa klonidin itu alfa 2-nya 200, alfa 1-nya 1. Kalau dexmedetomidine alfa 2-nya itu 16.000 dan alfa 1-nya 1. Artinya alfa 2 banding alfa 1 itu 16.000 banding 1. Kalau ini klonidin 200. Jadi klonidin dengan dexmedetomidine berbanding 1 berbanding 80 kekuatan alfa 2-nya. Oke. Sementing. Nah, coba lihat. Saya cuma pakai klonidin. Nadanya 65, 101, 58. Begitu terus. 59 gini ya. Selama pembedahan. Jadi ini juga sudah memberikan hipotensi. Sedikit hipotensi yang sangat gampang dikendalikan. Dan obat anestesi, obat opioidnya juga tidak terlalu turun, konsumsinya menurun. Nah, ini 60, 59. Saya tidak pernah meningkatkan inhalasi itu lebih dari 1. Kalau dia tahikardi, misalnya saya beri penambah fentanyl. Jadi saya menggunakan 3 macam. Inhalasi, fentanyl, klonidin. Nah, kalau you khawatir bahwa pasien itu sakit, kalau dia bangun, kau boleh kasih ketamin 0,1 mg per kilo. Ya, dia akan bisa menjadi pasca bedah. Kalau kau mau khawatir. Saya cuma, kenapa saya kasih begini? Karena saya mau terangkan juga sedikit tentang apa itu ketamin. Nah, ini, apa itu ketamin? Ketamin itu disebut disosiatif anestesi. Jadi zaman saya dulu, tahun 80, 75 sampai 80 sekian, sampai 90, itu ketamin menjadi obat yang senjata utama kita. Karena cepat sekali, tapi efek sampingnya jelek dan terutama disosiatif, terutama mimpi buruknya itu yang paling jelek, tahikardi, hipertensi, tapi orang itu menjadi mimpi buruk dan pengalamannya tidak enak sama sekali, sehingga ditinggalkan. Jadi sebenarnya dia ditinggalkan sampai tahun 90 itu dia ditinggalkan. Tapi pada tahun 90 itu ditemukan reseptor NMDA. Dan satu-satunya antagonis reseptor NMDA ini adalah ketamin. Nah, jadi, kalau tadi masih ingat grafik daripada, apa tadi? Wind up, ya. Sehingga makin lama terjadi sensitasi yang lebih tinggi, maka pemberian NMDA, pemberian ketamin itu dapat mengembalikan fungsi saraf menjadi normal. Itu sebabnya, nah, saya mau cerita bahwa ketamin sekarang tidak lagi dipakai untuk anestesi, tetapi dipakai hanya untuk manajemen nyeri. Ya? Nah, ini manajemen nyeri. Jadi, mungkin nanti ada pasien kau dapat dengan akut neuropathic pain pasca bedah. Pasca bedah, terutama pasca operasi-operasi ortoped atau hernia dan sebagainya, yang melibatkan banyak saraf, sehingga pasca bedah itu dia akan kesakitan, you sudah kasih opiat,
kau tambah opiat, tapi tidak mau. Kau kasih tadi apa NSAID, tambah dia tidak mempan. Ya. Maka kalau itu yang terjadi, kau bisa kasih ketamin, karena ketamin itu juga bersifat anti neuropatik, ya. Anti NMDA. Nah, anti NMDA, jadi nyerinya akan, karena NMDA ini yang membuat sensitasi makin hebat. Jadi ketamin adalah new uses for an old drug. Jadi obat lama yang penggunaannya berubah dari anestesi menjadi pengelolaan nyeri. Nah, jadi ketamin itu dulu sebagai anestesi, tapi ini efek sampingnya ini yang membuat sehingga dia ditinggalkan. Maka sekarang dipakai dosis kecil yang tidak menghasilkan efek samping banyak, tetapi dia bersifat analgesia. Ya. Sehingga ketamin itu disebut sebagai anti hiperalgesik, artinya anti nyeri pasca bedah, anti alodinik, anti alodinia. Jadi kalau ada pasien-pasien ini nanti kalau di pain clinic itu ada yang mengeluh alodinik, nah itu bisa kita berikan ketamin. Dan nanti kalau kita banyak menggunakan remifentanil, itu nanti bisa terjadi apa yang disebut opioid-induced hyperalgesia. Semakin banyak opioid diberikan, dia bukannya menjadi hilang nyerinya, tetapi makin nyeri. Itu opioid-induced hyperalgesia. Ya, terbalik efeknya. Dan yang bisa mengobati kalau terjadi ini adalah ketamin. Kalau kita menggunakan ketamin sebagai, kalau kita banyak menggunakan opioid pada pasien-pasien kanker, kita bisa terjadi toleransi. Dan kalau kita terjadi toleransi juga kita berikan ketamin untuk menghilangkan toleransi. Nah, ini kembali lihat ini gambar sebelah. Kalau tidak diberikan anti NMDA, ini kalau diberikan anti NMDA maka tidak terjadi sensitasi. Bisa bedakan ya gambarnya? Yang kiri menyebabkan sensitasi hyperexcitable neuron, yang kanan karena dia diberi anti NMDA ketamin, maka dia menjadi normal. Tetap ada yang ke AMP tetap. Jadi ke AMP tetap, tetapi yang satu sensitif, yang satu tidak sensitif. Bisa ngerti ya? Gambarnya. Jelas nggak gambarnya di situ? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Iya, jelas, Prof. Ini yang terakhir. Saya ini cepat aja, sebab saya kira kalau sudah ini yang senior membantu adik-adiknya. Ya. Analgesia regional, epidural, dan analgesik perifer. Kalau kita melakukan untuk pasca bedah, apakah epidural atau analgesik perifer atau nerve block, maka itu disebut sebagai agresif multimodal analgesia. Nah, saya mau kembali ini tempat insersi. Pengalaman saya sering menjadi penilai. Nah, saya melihat teman-teman sejawat yang lainnya, kesalahan yang selalu terjadi adalah insersi di mana insersi epidural yang salah. Karena dia selalu memikirkan bahwa seolah-olah saya sudah apa? Jadi begini, operasi abdomen bawah saja dia lakukan, dia memasang epiduralnya itu di L, karena perkiraannya bahwa ya inervasinya di L, padahal kan tidak sama
sumsum tulang belakang kita lebih pendek dibandingkan dengan tulang belakang kita. Yang saya mau tekankan di sini bahwa kalau kau melakukan torakotomi, maka kau harus menginsersi di TH5, 6 atau 67. Kalau upper abdomen 7, 8, apa 9. Itu. Lower abdomen hanya pelvic dan lower limb yang bisa di L. Ini yang pertama. Tapi saya kira kan sekarang sudah diajar begitu ya. Ya, sudah begini ya, sudah ngerti ya. Ini kesalahan yang saya lihat. Nah, yang kedua, volumenya. Saya lihat teman sejawat lain memberi volume 5 cc. Waduh, ini 5 cc berapa? 6 cc. Ya. Pengalaman saya, tidak pernah saya memberi obat epidural di bawah 10 cc. Minimal 12. Kadang-kadang, tapi dulu memang kita itu selalu masih berpahan dikotomi. Artinya kalau kita mau epidural ya enggak bisa, jangan di general. Jadi selalu menggunakan dosis tinggi dengan konsentrasi tinggi. Ya, di luar negeri itu di tempat saya dulu belajar menggunakan mipivakain. Mipivakain tidak ada di Indonesia, hanya bupivacain dan lidocaine. Mipivakain itu hampir sama dengan lidocaine, tapi lebih panjang daripada lidocaine. Nah, tapi bupivacain lebih panjang. Nah, jadi volumenya juga sangat kurang. Jadi tidak mungkin mengatasi ini. Jadi saya cuma mengingatkan ya, ini. Jadi pelajari, kuasai ini. Ya? Kuasai ini. Dermaton. Halo? Oh iya, tunggu. Nah, kuasai dulu ini ya. Jadi ini kalau lower abdomen. Ini masih lower abdomen. Ya. Ini upper abdomen. Nah, ini upper abdomen. Ini masih tangan saya ini semua. Ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita lakukan blok epidural? Ini akan menekan respons stres. Kita tahu bahwa kalau ada pembedahan, terjadi ini. Tanpa melakukan tanpa melakukan epidural, maka akan keluar neuroendocrine stress response. Ya, tunggu dulu ya, 1 menit. Jadi ini ya, ini yang lihat ini. Kalau orang itu di general, tidak dengan dalam, tidak dengan dosis opioid yang tinggi, selalu akan terjadi begini. Dan itu saja. Lepasnya neuroendocrine stress response, dengan lepasnya ini ACTH, ADH, glucosamine dan TSH, norepinephrine, aldosteron dan sebagainya. Itu lepas. Dan itu yang sebab setiap kali kau lihat bahwa tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, berarti ini akan lepas. Norepinephrine, ephedrine, kortisol itu akan lepas. Dan tetapi
bukan hanya itu, ini belakangan baru kita tahu. Ini melalui neuroendokrin, lepas norepinefrin, tetapi dan melalui humoral, lepas ini sitokain. Jadi, dua saat ini, ini yang dikenal dengan humoral stress response. Jadi, dua faktor ini yang menyebabkan stress response, neuroendokrin dan humoral stress response. Kalau kita berikan epidural, maka neuroendokrin bisa kita atasi. Tapi humoral stress response ini tidak, karena ini keluar dari masuk ke dalam darah, ya, di daerah insisi dari sel, karena ini kan diproduksi di sel. Nah, jadi kalau kita memberikan epidural saja, memang bisa memang bisa hilang stresnya, tetapi belum optimal. Kalau kau mau optimal, ini juga harus kau blok dengan siklookinase 1. Karena siklookinase 1 bisa menghambat sitokain ini. Sehingga karena pain free is not always stress free. Ya. Mungkin pain free tapi masih ada stresnya yang orang itu sudah mengabaikan. Nah, kalau mau dua-duanya free, maka harus selain kau berikan epidural, kau berikan juga siklookinase 2 inhibitor. Kesimpulannya, multimodal analgesia menghasilkan analgesia yang bagus, lower dose, optimal, reduce, sehingga early mobilization, early entral, rapid recovery, lower cost. Multimodal analgesia preventif yang agresif termasuk epidural atau nerval hanya menghasilkan analgesia optimal, tapi juga bukan hanya menghasilkan analgesia optimal, tetapi juga dapat mencegah terjadinya nyeri kronik pasca bedah. Inilah Henry Kehlet. Ya, ini Henry Kehlet dari Denmark. Inilah yang menciptakan semua itu, preemptif, multimodal, ERAS. Inilah konsepnya. Dia bukan dokter anestesi. Dia adalah bedah digestif, tapi pengetahuannya tentang nyeri itu luar biasa. Saya perlihatkan kau foto ini, mudah-mudahan kamu juga bisa mengembara di dunia seperti halnya Henry Kehlet ini. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaanmu, kau simpan, nanti kalau kita ketemu atau ada kuliah berikutnya, kita bisa diskusi. Oke? Karena saya sudah capek ini. Ya? Atau ada 1, 2, boleh? Apa yang kurang jelas? Ada. Apa ini? Lenardi, ayo. Apa yang tadi yang tidak jelas? Atau kamu siapa? Fadli, Reza. Ada siapa? Selesai. Oke? Masih bisa. Apa? Yang tadi yang tidak jelas. Bisa? Ayo. Jelas. Ya. Fadli, ada? Tadi saya mau bertanya, sebenarnya ada pertanyaan tentang ketamin, Prof. Tapi belakangan tadi sudah dijelaskan, Prof. Bahwa ya, bagus. Ya, Hebat kau. Hebat kau. Kalau kau sudah bisa mengerti dengan sekali begini, hebat kamu. Ya. Saya memerlukan berapa tahun untuk baru mengerti. Oke. Kau tidak cukup dengan ini. Kau harus ambil buku yang lain untuk menambah ini. Ya. Oke. Minimal membuka wawasan dulu lah. Oke. Yang lain. Yang cuma tampak cuma 3. Reza, Fadli, dengan Lenardi. Ya, you panggil Lenardi ya.
Iya, Prof. Saya, Prof. Dipanggil apa? Panggil Li, Prof. Oh, Li. Ya. Oke, ada pertanyaan, Li? Cukup jelas, Prof. Sampai saat ini, Prof. Oke deh. Reza? Iya, Prof. Cukup jelas, Prof. Ya, oke deh. Oke, terima kasih untuk selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Dan yang tidak berpuasa, bisa langsung buka puasa sekarang. Oke, saya doakan kamu semua belajar baik-baik, jadi dokter anestesi yang hebat. Ya, dokter anestesi hebat itu adalah orang yang bukan hanya membius, tapi tahu mengelola nyeri, terutama nyeri pasca bedah. Kalau kau kuasai ini semua, pasti kau bisa nanti membuat sesuatu yang membuat orang heran. Kenapa saya ini kok tidak terasa bahwa saya bisa pernah dioperasi? Amin, Kau Prof. bisa membuat begitu. Oke? Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ada Edo tadi. Kenapa saya tidak lihat kau, Edo? Ada, Prof. Hadir, Prof. Kau saya tidak melihat kau ya. Oh, iya. Karena kau tidak puasa. Karena kau tidak puasa, jadi kau sembunyi. Oke, makasih ya. Sehat-sehat, Prof. Assalamualaikum, Prof. Saya doakan kau jadi dokter anestesi yang hebat. Ya. Amin, Prof. Insyaallah, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.